Shalom Jemaat GBI Maple Park yang dikasih Tuhan, kembali lagi dalam ibadah KTM online GBI Maple Park. Kami berharap Bapak Ibu yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah onsite GBI Maple Park Minggu 5 Desember 2021 pukul 10.30 pagi akan dilayani oleh Pendeta Moses Kristianto. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat
dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom GB Metropark. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali malam ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita yang perkasa dan luar biasa. Amin. Boleh kasih sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Yes. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bersama nyatakan pujian ini. Namanya Tuhan.
lebih dari pertolongan-Mu. Kami mencari pribadi-Mu Yesus, pribadi terpenting yang kami butuhkan dalam hidup kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Seringkali ku datang Tuhan, karena hanya sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu Yesus. Sama-sama pujikan Bapak Ibu Saudaraku. Seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela, namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang
kerinduan kami, Kau hasrat kami Tuhan. Kami rindu pribadi Tuhan. Mari ambil waktu sembah Dia Bapak Ibu saudaraku. It's worship Lord. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, ditinggikan di tengah kami Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Ya dalam masyarakat kami merindukan Engkau, kami mencari pribadi-Mu lebih dari segalanya, lebih dari apapun. Hanya Yesus, hanya seumur hidup kami, Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, sumber kekuatan, jawaban. Kami mengasihi Engkau, kami mengasihi Engkau, Yesus. Nyatakan kerinduan kita Bapak Ibu saudaraku. Kami rindu akan Engkau, memenuhi kami Tuhan. Yesus, ya dalam masyarakat. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau. Takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, ku kan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, sekalipun badai menghadap di dalam hidupku, namun ku tak takut, sebab kemurahan-Mu sertaku sepanjang hidupku. Takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, ku kan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau. Takkan berhenti, takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, ku kan setia sampai
yang mengasihi Tuhan, bolehkah kita angkat kedua tangan kita? Dengan iman kita aku takkan berhenti, takkan berhenti, takkan menyerah. Berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, Tuhan setia sampai akhir hidupku. Mengasihi Engkau takkan berhenti, takkan menyerah. Berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, Tuhan setia sampai akhir hidupku. Mengasihi Engkau, mengasihi Engkau, mengasihi Yesus. Dengan senap hati menyembah-Mu, ya Tuhan. Oh, Kau segalanya, tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus. Kami ada di sini, kami datang malam ini, bawa hidup memuliakan Engkau, Tuhan Allahku. Kau Bapa yang sungguh setia dan mengasihiku. Ku bersyukur, ku bernyanyi, ku kan selalu memuji, bermazmur bagi-Mu ya Allahku. Oh, sebab tiada yang lain yang dapat kami berikan selain kami datang bawa hidup kami dan menyembah dan bersyukur dan memuliakan Kau. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan segalanya. Oh, dan tiada yang lain. Mata kami tertuju padamu dan hatiku rindu selalu berada di hadirat-Mu, melekat tinggal dalam hadirat-Mu dan mengalami kasih-Mu. Oh, mengalami pribadi-Mu Tuhan, mengalami kuasa-Mu. Sebab hanya itu yang kami rindukan, yang selalu kami rindukan. Oh, rasyanda mataka, sikianda masorianda malam, kuria soria shanda mataka mase. Mari tetap angkat kedua tanganmu, kuriana masanda, bawa penyembahanmu, korashanda mataka. Oh ya sanda mataka, shibana mataka masanda, koya sanda mataka maso. Haleluya, sebab kami menyembah Allah yang hidup.
dahsyat. Kuasamu dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya, yang tidak pernah berubah. Dan janjimu itulah yang kami pegang. Dan biarlah Tuhan malam hari ini, ketika di hadirat-Mu, setiap kami yang turut hadir dalam ibadah, yang menyaksikan ibadah ini, semua kami boleh mengalami kuasa-Mu, mengalami lawatan-Mu, mengalami kemuliaan-Mu. Dan kami nyatakan, Tuhan, hidup kami tidak pernah sama lagi, sebab kami berjumpa dengan satu pribadi yang mulia, pribadi yang dahsyat, pribadi yang luar biasa. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Oh, namanya Yesus, nama yang ajaib. Bawalah yang sungguh luar biasa. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan. Tepuk tangan yang lebih meriah untuk Tuhan. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Mohon pimpinan rohnya yang kudus untuk menolong kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk hari ini kami boleh kembali bertemu di dalam ibadah kami di hari Kamis ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus pemberitaan firman Tuhan. Tuhan tolong cengkeram hamba-Mu dengan kasih, hikmat, kuasa, supaya apa yang kami dengar hari ini bukan saja menjadi pengetahuan dalam hidup kami, tapi dia akan menjadi pengalaman dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Waktu ke depan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan bersama-sama membuka Mazmur pasal 103. Mazmur 103. Mazmur 103 kita baca satu ayat di ayat yang ke-13. Mazmur 103 ayat 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Hari ini saya bicara tentang satu tema, yaitu Bapa penyayang. Dari mana kita tahu seseorang menyayangi kita? Dari mana kita tahu Bapa kita menyayangi kita? Dari mana kita tahu ibu kita menyayangi kita? Dari mana kita tahu teman kita menyayangi kita? Dari mana kita tahu sahabat-sahabat kita menyayangi kita? Dari mana kita tahu hamba-hamba Tuhan menyayangi kita? Dari mana kita tahu jemaat menyayangi kita, hamba-hamba Tuhan? Maka jawabannya tidak lain, ketika kita melihat mereka bukan saja bicara, tetapi mereka melakukan sesuatu. Ya, Bapa penyayang, Bapa yang tidak saja berdiam diri, tetapi Bapa yang turun tangan, Bapa yang campur tangan, Bapa yang sungguh, saudara-saudara yang terkasih, Dia melakukan apa yang terbaik untuk kita semua. Nah, Bapa penyayang yang kita maksudkan, saudara yang terkasih, yang tadi saya bilang bahwa Dia melakukan sesuatu. Dari mana buktinya, saudara yang terkasih? Maka kita bisa melihat ayat-ayat awal, khususnya mulai di ayat yang ke-3, saudara yang terkasih. Dikatakan Dia yang mengampuni segala kesalahan. Oh, kita bersyukur untuk Tuhan kita yang mengampuni kesalahan kita. Tidak ada satu orang di dalam dunia ini yang bisa mengampuni kesalahan kita, mengampuni dosa kita, kecuali Bapa yang kita kenal di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengampuni segala kesalahanmu. Seperti apa saja kesalahan kita, Bapa sanggup mengampuninya. Karena itu menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen harusnya kita bersyukur. Karena selalu tersedia pengampunan bagi saudara dan saya. Saudara, Bapa mengampuni segala kesalahanmu.
Lalu dikatakan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ini bukan saja bicara tentang penyakit fisik saudara yang terkasih. Tapi ini lebih bicara tentang penyakit psikis saudara-saudara. Penyakit jiwa. Dan seseorang yang pernah memerintah di Jakarta ini beberapa periode yang lalu dia pernah ngomong begini. Orang di Jakarta itu hampir semuanya, hampir 80% sakit jiwa. Memang sakit jiwanya saudara-saudara yang terkasih mungkin tidak semuanya berat, ada yang ringan. Tapi nggak sehat, jiwa yang sakit saudara. Itulah sebabnya kadang-kadang saudara bisa melihat orang yang punya banyak dalam hidupnya. Apakah itu harta, dia pintar dalam pendidikan, strata sosialnya saudara-saudara yang terkasih membanggakan. Tapi seringkali saudara melihat bahwa hidupnya tidak sehat. Kenapa? Jiwa yang sakit itu saudara perlu disembuhkan oleh Tuhan. Karena itu pelampiasannya bisa macam-macam. Kadang-kadang orang menyakiti tubuhnya saudara-saudara yang terkasih dengan hal yang bermacam-macam. Saya punya kawan cerita, temannya dia tiap weekend itu liburan ke luar negeri. Tapi hari-hari belakangan ini saudara-saudara yang terkasih karena pandemi, dia nggak bisa pergi ke luar negeri. Apa yang dia lakukan? Karena dia merasa frustasi. Dia minum tiap malam, minum mabuk, minum alkohol. Sehingga mabuk. Ini orang yang menyakiti jiwanya saudara. Tubuhnya tetapi sekaligus jiwanya karena tidak sehat. Tubuhnya saudara-saudara yang terkasih ikut tersakiti. Saudara, karena itu kita perlu seseorang yang bisa menyembuhkan saudara sakit jiwa kita. Supaya kita tenang dalam hidup. Dan orang itu tidak lain kecuali dia yang memiliki rasa damai yang mendominasi kehidupan kita. Putra Natal itu Yesus Kristus. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Lalu dikatakan dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ayat 4 saudara, kita sedang menuju kepada kebinasaan yang kekal. Tetapi Allah dengan kasih-Nya dia mengutus anaknya untuk menebus kita. Jadi dari kematian yang kekal diubah menjadi hidup yang kekal. Saudara, kalau kita sadar ini, saudara-saudara yang terkasih, pasti tiap-tiap hari kita bersyukur. Mungkin kita ada persoalan dengan pekerjaan, ekonomi, rumah tangga, bisnis, usaha kita, dan macam-macam persoalan yang kita hadapi. Tapi kalau kita ingat bahwa Yesus menebus hidup kita dari lubang kubur, artinya kita mau mati kekal dalam kebinasaan, Dia menebus kita. Nah, kita tahu Dia tebus kita bukan dengan uang, bukan dengan darah orang, tapi dengan darahnya sendiri. Dia menebus Anda dan saya sehingga kita bisa luput dari kematian kekal di tempat yang paling ditakuti, yaitu api neraka. Saudara-saudara yang terkasih, Anda dan saya, kita semua, saudara, ditebus dan diberikan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Mungkin saudara punya teman, mungkin punya orang tua barangkali, anak mungkin. Saudara-saudara yang terkasih, saudaramu, kakak atau adikmu yang dipanggil Tuhan dalam masa-masa pandemi ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah kita lupa bahwa mereka yang sudah mendahului kita, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, mereka tidak ada di alam maut dalam arti di neraka yang kekal, api yang menyala-nyala. Tidak. Mereka ada di sebuah tempat yang ditaruh. Tempat di mana roh-roh orang benar ditaruh. Lalu nanti satu ketika Tuhan datang di awan-awan, akan menyongsong orang yang mati terlebih dahulu di dalam Tuhan. Lalu kalau kita yang masih hidup, kita juga akan terangkan dan menyongsong Tuhan. Saya punya kakak perempuan, meninggal kurang lebih 1 tahun yang lalu karena COVID. Suaminya sedih, kami semua, saya sebagai adik sedih karena saya yang dibawa oleh kakak saya ini untuk kemudian mempengaruhi hidup saya, dan kemudian saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Anak-anaknya sedih. Lalu saya bilang, Tuhan panggil istri, mama, kakak, itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak sayang. Tapi tugas dan tanggung jawab mereka di dunia sudah selesai. Saudara dan saya yang masih hidup, kita punya tugas untuk hidup lebih baik lagi. Dan kita bisa buat sesuatu lagi untuk memuliakan Tuhan dan membawa orang kepada Tuhan. Tidak harus jadi pendeta. Tidak harus jadi hamba Tuhan. Tidak harus full time, saudara yang terkasih. Anda menjadi dokter, tapi dokter yang menyaksikan akan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Anda menjadi pebisnis yang bisa menjadi contoh bagi pebisnis yang lain. Bagaimana orang hidup di dalam Tuhan dan punya sukacita karena selalu ada harapan. Sebab Tuhan sudah menebus kita dari lubang kubur. Puji Tuhan.
Bahkan saudara-saudara yang terkasih dikatakan yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kasih setia dan rahmat. Mahkota itu dipakaikan di kepala. Dan kemana saja kita pergi, saudara yang terkasih, mahkota itu selalu ada di sana. Itu menunjukkan bahwa kasih setia dan rahmat Tuhan melekat kepada Anda dan saya sebagai orang-orang percaya. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Bapa penyayang itu dia bukan saja berjanji, tetapi dia memakotai saudara dan saya dalam kasih setia dan rahmatnya. Luar biasa saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu kita patut bersyukur sama Bapa penyayang itu. Tiap-tiap hari naikkanlah saudara yang terkasih ucapan syukurmu sebagai rasa terima kasih, pengagungan saudara-saudara yang terkasih terhadap Allah yang bukan saja Bapa kita, saudara, tetapi dia juga Tuhan dan dia bukan saja berjanji, tapi dia membuktikan janjinya dengan memberkati Anda dan saya. Memahkotai saudara, selalu mengikuti kasih setia dan rahmat Allah, selalu mengikuti Anda dan saya. Karena itu saya yakin dan percaya, tidak ada orang anak-anak Tuhan yang kelaparan. Sampai memutih rambut, kata Daud, dia gak pernah melihat orang percaya itu minta-minta. Yes, saya hampir 1 tahun, waktu belakangan yang lalu saudara, hampir tidak ada pelayanan. Nah, saya full time melayani Tuhan. Saya bukan gembala sidang, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, hampir semua pelayanan di gereja di cancel, saudara-saudara yang terkasih. Baru saja mungkin 1 bulan ini pulih, hampir pulih lagi saudara-saudara yang terkasih. Tapi saya mau bilang kalau saya masih ada saat ini, itu karena Tuhan mengirim banyak burung gagak. Saudara-saudara yang terkasih, artinya banyak berkat. Artinya ada sesuatu yang kita tidak duga, nggak sangka. Tuhan bisa gerakan orang-orang untuk memberkati kita. Tuhan bisa gerakan saudara-saudara yang terkasih hati siapa saja. Karena bagaikan batang air saudara yang terkasih, kemana saja dialiri. Tuhan menguasai hati raja, hati orang-orang, hati siapa saja yang Tuhan mau tunjuk untuk jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Karena kasih setia dan rahmatnya mengikuti. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Puji Tuhan. Selalu Tuhan kontrol kita supaya saudara hasrat kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan itu hasrat yang penuh dengan kebaikan. Bukan hawa nafsu yang membuat kita binasa, yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena itu saya percaya bahwa anak-anak Tuhan selalu kebaikan yang ditaburkan di sekitarnya. Jadi anak Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, harus berbeda dengan kebanyakan orang. Mayoritas pada umumnya kebanyakan orang tidak pernah mewakili yang namanya kebenaran. Kalau Anda sendiri sekalipun di negeri ini, Anda harus dan saya tetap berbuat yang namanya kebenaran. Dan kebenaran yang kita buat yang dari Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Saudara dikenal sebagai seseorang yang seperti apa di tetanggamu, di orang-orang di sekitarmu. Anda dan saya harus menjadi orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang punya hati baik. Kebaikan yang boleh mempengaruhi atau kebaikan yang boleh saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan didengar oleh banyak orang. Dilihat, disaksikan, dialami oleh banyak orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu dikatakan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu dia selalu berganti-ganti katanya bulu, dan di usia yang ke-100 tahun semua bulunya gugur dan kemudian tumbuh bulu yang baru. Kaleb sudah 80 tahun lebih, tapi dia masih kuat. Masih seperti 40 tahun saudara. Kenapa? Gairah daripada Tuhan memenuhi hati dan pikirannya. Saudara, kalau hidup Anda bergairah karena dekat dengan Tuhan. Hidup Anda dan saya, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melekat kepada Tuhan. Dan Tuhan mendominasi hidup kita. Maka meluap dari hati kita ucapan syukur dan sukacita. Yang membuat saudara-saudara yang terkasih Anda bergairah dan seperti orang yang masih muda, saudara-saudara yang terkasih. Energik, penuh dengan kekuatan. Tapi kekuatan dari Sang Ilahi yang memenuhi hati dan pikiran saudara dan saya. Ayat yang ke-6 berkata, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas.
Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan adil bagi semua orang. Siapa saja saudara-saudara yang terkasih, yang belum percaya sekalipun, Tuhan sayang. Yang menarik, yang harus diketahui oleh kita bahwa semua manusia Tuhan sayang. Jangan pernah lupa Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk gedung gereja, bukan untuk rumah yang mewah, mobil yang bagus dan seterusnya. Itu semua cuma sarana dan media. Tuhan mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Untuk manusia, untuk orang-orang, untuk makhluk hidup yang namanya manusia. Tuhan mati di sana. Karena itu harusnya Anda dan saya mengasihi orang. Tidak pernah melihat orang itu dari latar belakang, suku, agama, pendapat, apalagi pendapatan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mau mengasihi. Apa bunyi perintah utama dalam Matius pasal 22? Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap akal budimu. Dan itu hukum yang pertama dan utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang sejajar dengan itu, yang punya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan konsekuensi yang sama, atau kita harus lakukan sama karena dia akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, itu kasihilah sesama manusia. Standarnya apa? Kasihan seperti apa? Seperti mengasihi diri sendiri. Kalau semua orang Kristen melakukan ini, betapa negeri ini akan diwarnai oleh sudah ajaran Kristus yang kuat. Betapa saudara-saudara yang terkasih, pendeta tidak perlu lagi terlalu banyak berteriak-teriak minta orang supaya mengasihi manusia. Karena semuanya melakukannya dengan kesetiaan dan karena pengertian yang luar biasa. Bahwa ini perintah yang sama. Kasihilah Tuhan, tapi kasihilah sesama manusia. Perintah ini sejajar, artinya kadar mengasihinya, motivasi mengasihinya itu harus tetap sama. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kenapa Tuhan bisa melakukan semua ini? Kenapa Tuhan bisa melakukan apa yang tadi kita baca, mengampuni dosa kita, menebus kita dari lubang kubur, memahkotai kita dengan rahmat dan kasih setianya? Kenapa demikian? Karena Tuhan itu penyayang. Itu buktinya Tuhan penyayang. Dia mengampuni kita, mengampuni segala kesalahan kita. Saudara-saudara yang terkasih, menebus kita dari lubang kubur. Itu perbuatannya karena Allah kita adalah Allah yang penyayang, Bapa yang penyayang. Sudah dia memakotai kita dengan rahmat dan kasih setia, membuat kita terus terlihat muda, bagaikan Raja Wali yang terus berganti bulu dan penuh dengan kekuatan, saudara yang terkasih. Karena Bapa kita adalah Bapa penyayang. Bapa penyayang itu, saudara yang terkasih, dibuktikan dengan perbuatannya. Tetapi kenapa Bapa kita adalah Bapa yang penyayang? Karena memang itu sifatnya. Saudara lihat ayat yang ke-8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Aduh, penyayang dan pengasih. Penyayang dan pengasih. Anak-anak kita akan betah di rumah kalau kita orang tua adalah orang tua yang penyayang dan pengasih. Saudara-saudara, yang keluar dari mulut kita bukan kata-kata yang mengutuk, kata-kata yang mendakwa, kata-kata yang menjajah, kata-kata yang menghakimi. Tapi kata-kata yang membuat anak-anak kita ingin dengar lagi. Sebab setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu mewakili kita sebagai orang tua yang penyayang. Bapak penyayang, ibu penyayang, anak-anak menjadi penyayang. Saya percaya kita menjadi buah bibir tetangga-tetangga kita, keluarga-keluarga kita yang lain. Bapa penyayang karena sifatnya. Memang dia penyayang dan pengasih. Wow, kalau semua orang punya sifat ini, enggak ada itu yang saling membinasakan. Apakah dengan fisik atau dengan kata-kata. Saya enggak pernah mau tulis sesuatu di sosial media untuk menjelek-jelekan siapa saja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab Allah kalau dia pakai standarnya, Anda dan saya tidak ada yang masuk. Tetapi karena Allah kita dia penyayang. Saudara, dia pengasih. Kasihnya luar biasa. Karena dia sayang, dia terus berikan kita kesempatan. Karena dia pengasih, dia terus memperbaiki saudara dan saya, saudara-saudara yang terkasih.
lalu dikatakan panjang sabar. Ada satu lagu yang berkata, sabar, Tuhan ada sertamu. Saya kemarin mendengarkan kesaksian seorang ibu. Dia rawat suaminya yang lagi sakit. Dan dia sabar. Tapi dia bilang lama-lama kok jadi seperti nggak bisa sabar ya. Suaminya sakit nggak ngerti, kalau disuruh makan ini, disuruh jangan makan ini, mau juga makan dan seterusnya. Lalu waktu saya khotbah saya bilang, ibu harus terus sabar ya. Nyanyi terus lagu itu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Jangan sampai ibu ganti syairnya. Dan bernyanyi seperti ini. Sabar, sabar ada batasnya. Jangan ya Bu, saya bilang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita hari-hari ini juga. Saudara-saudara yang terkasih, kita agak kurang sabar karena situasi dan kondisi. Ada seorang pengkhotbah bilang sabar itu adalah tahan sedikit lagi. Kita udah mau marah, tahan sedikit lagi. Udah mau emosi, tahan sedikit lagi. Udah mau ambil keputusan yang barangkali saudara-saudara yang terkasih, kita juga nggak tahu apa yang terjadi. Tahan sedikit lagi. Sabar. Tuhan itu adalah panjang sabar. Dia menghadapi saudara dan saya yang hidupnya tidak setia. Yang sudah mendengarkan firman Tuhan seringkali tapi kita tetap melanggar. Dia sabar. Ada lagu yang berkata, bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh baliklah pada Bapa. Ya saudara yang terkasih, Bapa yang panjang sabar. Saudara ingat cerita di Lukas pasal 15. Ada di sana dikatakan dirham yang hilang, domba yang hilang, dan anak yang terhilang. Ketika anak bungsu meminta hak sebagai anak bungsu dengan semua warisan yang harus diberikan kepada dia, sebenarnya bapaknya tersinggung. Karena bapaknya itu masih hidup. Pantang sekali bagi orang Yahudi. Bapak yang masih hidup lalu salah satu anaknya meminta harta yang menjadi haknya nanti. Tapi karena bapaknya sabar, bapaknya mengasihi, bapaknya menyayangi anaknya. Dia coba bujuk dan dia berkata, nah apa yang papa buat untuk kamu, atau apa yang papa buat untuk kakakmu, untuk kokomu, itu papa juga buat untuk kamu. Papa tidak pernah beda-bedakan antara kamu dan koko kamu. Kalau koko kamu, kakak kamu dibeliin sepatu, kamu juga saya kasih sepatu. Dibeli handphone, kamu juga saya beli handphone. Saya tidak pernah beda-bedakan. Tapi anaknya berkata, Pak saya sudah besar, saya ingin pergi memuaskan diri saya sendiri. Lalu anak ini pergi, kita tahu ceritanya, dia pergi ke tempat yang lebih ramai. Jadi di sana dia tidak kerja tapi memboroskan hartanya. Dan orang kalau boros, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, percayalah nanti jadi susah. Jadi miskin, jadi sulit. Benar saja dia sudah tidak punya apa-apa. Dia cari kerja, gak ada orang yang menerima dia untuk menjadi seorang karyawan di perusahaan itu atau di kantor itu. Lalu kemudian dia akhirnya memutuskan untuk pergi kepada seorang yang saudara-saudara yang terkait punya babi dan pemeliharaan babi. Dan dia mau menjadi penjaga daripada babi-babi. Saudara tahu orang Yahudi itu tidak makan babi. Dan karena itu kalau dia menjaga babi, itu berarti bahwa hidupnya ada di titik terendah, titik nadir. Bukan saja dia menjaga babi, tetapi ampas babi pun gak ada yang berikan kepada dia. Makanan-makanan yang diberikan kepada babi itu dia gak bisa ambil, dia gak bisa makan. Berarti situasi dan keadaannya bahkan lebih menyedihkan dari babi. Itulah sebabnya kemudian dia berkata, aku akan pulang dan bilang sama bapakku, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Papa. Jadikan aku salah seorang upahan Papa. Apakah anak ini cuma berpikir, cuma berencana? Nah. Anak ini kemudian melangkahkan kaki. Bagaimana dengan bapaknya? Tiap hari bapaknya ke jalan. Melihat jangan-jangan di ujung jalan sana dia ada lihat seorang yang pulang. Anaknya yang akan pulang. Tapi lagi-lagi dia masuk dengan kecewa. Karena anaknya tidak kembali. Hampir tiap hari dia keluar. Dan dia masuk lagi dengan kecewa. Tapi dia tetap keluar dengan pengharapan anaknya akan pulang. Dan satu ketika
Ketika dia berdiri di jalan, dia lihat dari ujung jalan ada sebuah titik hitam yang sedang bergerak. Dan titik hitam yang sedang bergerak itu seperti orang yang sedang berjalan. Dan orang yang sedang berjalan itu seperti anaknya yang sedang berjalan. Dia usap matanya, dia berkata, apakah saya bermimpi? Lalu dia yakinkan dirinya, saya tidak bermimpi. Ini pasti anak saya. Bapak ibu, dia nggak tunggu lagi di depan rumah. Dia lari dan dia menyongsong anak yang dia berkata, welcome home my son. Selamat pulang kembali anakku. Selamat datang kembali anakku. Bapa kita adalah Bapa yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Oh, saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapa kita punya sifat yang luar biasa. Penyayang. Lalu apa lagi? Ayat yang ke-9. Tidak selalu ia menuntut. Tidak selalu ia menuntut. Ada waktu-waktunya Tuhan menuntut. Jadi jangan salah. Saudara baca ini ya. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Ingat, Tuhan gak pernah dendam karena dikatakan untuk selama-lamanya dia tidak menendam. Saudara dan saya dilarang keras, jangan kasih kesempatan untuk hatimu mendendam kepada seseorang. Karena Allah kita, dia tidak menendam untuk selama-lamanya. Ia tidak menendam. Saudara-saudara yang terkasih, tidak menendam untuk selama-lamanya, saudara yang terkasih. Tetapi ayat sebelumnya, maksud saya kalimat sebelumnya dikatakan tidak selalu ia menuntut. Itu berarti bahwa ada waktu-waktu dia menuntut pertanggungjawaban dari kita. Ya, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan tidak menendam selama-lamanya. Tetapi dia tidak selalu menuntut. Artinya, ada hal-hal yang dia tuntut juga dari kita. Karena itu periksa hati tiap-tiap hari adalah hal mutlak bagi saudara dan saya. Supaya saudara-saudara hidup kita berbahagia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Katanya tugas seorang pengacara adalah memastikan supaya kliennya, orang yang dibelanya, mendapat hukuman yang setimpal, yang sesuai dengan perbuatannya. Kalau dia menghukum lebih daripada, atau dihukum saudara-saudara yang terkasih, lebih daripada perbuatannya, maka seorang pengacara akan berusaha supaya dikembalikan, kalau tidak lebih ringan, paling tidak sesuai dengan hukumannya. Tuhan tidak menghukum setimpal dengan dosa kita. Mungkin kita banyak yang menyakiti hati Tuhan. Mungkin kita banyak yang membuat hati Tuhan bersedih. Kita bersyukur Tuhan tidak menghukum setimpal dengan dosa kita. Kalau dia setimpal dengan dosa kita, ada banyak kita saudara yang masuk di dalam ruangan untuk dihukum. Saudara-saudara yang terkasih. Tapi Allah kita Allah yang tidak menghukum. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Luar biasa. Karena Bapa kita itu Bapa yang penyayang, panjang sabar. Dia, saudara-saudara yang terkasih, berlimpah kasih setia. Dia tidak balas saudara setimpal dengan kesalahan kita. Tapi dikatakan, setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kasih setianya, saudara-saudara yang terkasih, setinggi langit dari bumi. Saudara-saudara yang terkasih, artinya bumi itu selalu ada. Saudara-saudara yang terkasih, dalam pantauan seperti langit yang menguasai bumi. Kasih setia Allah itu selalu ada dan menguasai Anda dan saya. Besar sekali kasih setia. Begitu luar biasa, saudara. Tetapi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, harusnya jangan ada satu orang pun yang kemudian meragukan. Walaupun dalam hidup ini seringkali persoalan yang kita alami membuat kita lupa bahwa Tuhan kita punya kasih setia yang tidak pernah beranjak dari hidup kita. Lalu dikatakan tetapi setinggi langit di atas bumi. Ayat yang ke 12 maksud saya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat, dijauhkan pelanggaran. Dua kutub ini gak bisa bertemu.
timur dan barat, saudara-saudara yang terkasih, nggak pernah kemudian menyatu, selalu berpisah. Dosa kita itu, saudara, selalu dijauhkan seperti timur dari barat. Nah, tidak pernah lagi, saudara-saudara yang terkasih, harusnya menyatu, datang, lalu kemudian saudara-saudara yang terkasih makin bertambah. Tapi dipisahkan, dilahulukan dosa dan perbuatan kita, saudara, yang salah itu. Wow, luar biasa, saudara. Lalu kemudian diingatkan lagi, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kalau saudara melihat kata takut akan Dia itu ada 3 kali di sini. Yang pertama di ayat yang ke-11 bagian terakhir, setia atas orang-orang yang takut akan Dia. Lalu ayat ke-13 bagian terakhir, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Lalu ayat 17 dikatakan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kalau Tuhan, Bapa yang penyayang itu, sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Bapa yang penyayang itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Dia sudah berbuat hal-hal yang luar biasa. Karena Dia punya sifat penyayang, maka kita harus takut dan hormat sama Dia. Kita harus terus, saudara-saudara yang terkasih, menaruh Tuhan lebih daripada apapun dalam hidup kita. Sekali lagi, pangkat, jabatan, harta itu cuma media. Itu bukan tujuan hidup. Tapi tujuan hidup itu adalah ini. Mari buka ayat pertama, ayat yang kedua. Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama yang kudus hai segenap batinku. Jiwa dan batin mewakili total dari kehidupan seorang manusia. Dan Daud bilang sama dirinya, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, jiwa, batin, pujilah Dia. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah melakukan hal-hal yang baik. Sebab Tuhan itu punya sifat yang baik. Tidak ada kata lain kecuali kita memuji Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan totali kehidupanmu, dengan kesungguhan, dan bukan asal-asalan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu dikatakan pujilah namanya yang kudus. Karena namanya kudus, maka semua yang kita lakukan untuk Dia harus yang terbaik. Bukan asal-asalan, apalagi main-main. Tapi serius, saudara-saudara yang terkasih, untuk melakukan yang terbaik untuk Dia. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan. Kalau kita membaca Ulangan pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-4, orang Israel diperingatkan supaya mereka tahu bahwa mereka punya Tuhan itu Esa. Tuhan yang mengasihi mereka. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, orang Israel diwajibkan untuk mengajar anak-anaknya waktu di rumah, waktu dalam perjalanan, waktu berbaring, waktu duduk, berulang-ulang supaya apa? Anak cucu kita mengingat akan kebenaran, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Jangan lupa. Dan untuk tidak lupa itu, harus mata rantai, saudara-saudara yang terkasih, kebaikan Tuhan yang kita rasakan itu ditularkan kepada anak-anak kita. Nanti anak-anak kita tularkan kepada anak-anak mereka. Lalu seterusnya, ini yang dinamakan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengajar berulang-ulang, waktu di rumah, dalam perjalanan, di pembaringan maupun duduk. Karena itu ratusan hukum Taurat, aturan hukum Taurat, saudara, ada 600 lebih hukum yang diberikan kepada orang Israel, harus diajarkan terus supaya mereka ingat. Ingat semua kebaikan Tuhan. Kita sudah ada hari ini di tanggal 2 Desember. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kurang lebih 29 hari lagi. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri tahun ini. Apa sih yang paling berkesan dalam hidup? Apa sih yang paling membuat Anda gak bisa lupa? Apa yang membuat Anda kemudian mengangkat tangan, mulutmu, imanmu, hatimu, nyanyianmu kepada Tuhan? Karena kebaikan Tuhan, bukan? Karena itu, ingat terus kebaikan Tuhan, ceritakan terus kebaikan Tuhan. Ketika saya selesai dirawat di rumah sakit, saya kemudian hidroterapi, terapi air, saudara, di daerah Kemang. Jadi sebelum saya memulai terapi air itu, saya diperiksa oleh seorang dokter. Lalu dokter kemudian lihat rekam medis saya.
Lalu kemudian saudara-saudara dokter bilang, coba Pak buka maskernya. Saya buka dilihat, oh mulut Bapak nggak bengkok ya. Iya puji Tuhan. Coba lidah Bapak, oh lidah Bapak nggak pelo ya. Wah puji Tuhan. Dibilang Bapak kerja apa? Lalu saya bilang saya ini pelayanan. Oh Bapak pendeta? Iya. Oh pantas Pak. Karena pendeta itu suka banyak ngomong. Lidahnya itu elastis. Puji Tuhan. Saya bilang puji Tuhan Bu, terima kasih Bu. Kalau begitu saya mau ngomong terus. Ngomong tentang kebaikan Tuhan. Ngomong tentang kebesaran Tuhan. Ngomong tentang keselamatan yang cuma datang dari satu pribadi. Yaitu Kristus Tuhan. Putra Natal yang akan kita rayakan di bulan Desember ini. Karena itu selamat menyongsong hari Natal. Ingat Bapa yang penyayang itu. Dia sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Paling tidak dia mengutus anaknya. Lahir, mati, hidup, menjaga Anda dan saya. Karena dia punya sifat penyayang, Anda dan saya juga harus punya sifat Bapa kita. Sehingga kita dikenal sebagai orang yang penyayang. Sehingga dalam hidup kita harusnya kita provokasi diri. Kita bilang sama diri, paksa diri kita untuk memuji Tuhan tiap-tiap hari. Dengan jiwa, dengan batin, dengan total kehidupan kita. Keberadaan, kekuatan kita. Karena Tuhan itu baik. Dia Bapa penyayang. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk saat ini Tuhan sudah menolong kami. Kami bersyukur karena kami punya Bapa adalah Bapa yang penyayang. Kami berdoa supaya kami mengasihi atau menyayangi seseorang atau pekerjaan atau pelayanan kami. Bukan saja dengan kata-kata. Tetapi dengan tindakan. Karena kasih itu tidak abstrak. Kasih itu adalah nyata. Tetapi kasih juga adalah sebuah pengorbanan. Kami berdoa supaya kami orang yang suka berkorban. Berkorban supaya nama Tuhan dimuliakan. Berkorban supaya orang lain dikuatkan. Berkorban supaya orang lain melihat cahaya kemuliaan Tuhan itu ada di dalam diri kami. Bapa, kami berdoa kami menjadi sifat-sifat Allah itu menjadi sifat kami. Penyayang, sabar, tidak mendendam. Supaya hidup kami sehat dan hidup kami memberkati banyak orang. Karena itu Tuhan tolong kami. Supaya di bulan-bulan Natal ini ke depan. Kami betul-betul melakukan puji-pujian yang memuliakan Engkau. Sebab malaikat pun memuliakan Tuhan. Kami manusia harusnya juga memuliakan Tuhan. Tuhan yang sudah lahir di kandang yang hina. Mati di atas kayu salib. Bangkit naik ke surga. Dan menanti kami. Dengan kebaikan-kebaikan. Dengan perbuatan yang mendatangkan berkat bagi orang. Dan satu kali Tuhan akan menyambut kami di awan-awan. Dalam perkawinan anak domba yang luar biasa. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Pak Ferry, berkati jemaat Tuhan. Ini Tuhan, berkati dalam keluarga kami, suami, istri, anak-anak. Semuanya ada dalam pengenalan akan Tuhan sebagai Bapa penyayang. Sehingga hidup kami menjadi keberkatan bagi banyak orang. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal, selamat menyambut Putra Natal itu, Raja Salom itu. Damai, ketenangan ada di dalam hidup kita. Amin. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kesembuhan, bahkan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis senantiasa dengan Allah Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.